Dijelaskan di sini para jamaah sekalian, kisah Ismail. Cuman 2 halaman. Karena kisahnya Nabi Ismail sudah diceritain di kisahnya Nabi Ibrahim. Dijelaskan di sini bahwasanya Nabi Ismail itu seorang nabi. Wadhkur fil kitab Ismail, dalam surat Maryam, innahu kana shadiqul wa'di atau shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Surat Maryam ayat 54 dan 55. Tidak banyak dibahas oleh Allah kisahnya Nabi Ismail dalam Al-Qur'an. Cuman masyhur, terkenal bahwasanya annahu ursila ilal Arab. Nabi Ismail ini oleh Allah diutus kepada bangsa Arab. Walidzalika jaa fil akhbari anna al-Arab alladziina kanu yatufuna haulal Ka'bah qad khalatul hajj bisyirkiyah. Dulu orang Arab setelah zamannya Nabi Ismail, Nabi Ismail sudah jadi nabi, mereka orang-orang Arab ini datang tawaf di mana? Di Ka'bah. Tapi tawafnya itu kecampur sama syirik-syirik. Nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dicampur sama apa? Kesyirikan. Fawadau 'indal Marwah sanaman wa 'indas Safa sanam. Mereka taruh di bukit Safa patung, di bukit Marwah mereka taruh patung juga. Dicampur, mereka sembah Allah, tapi ada patung-patung itu untuk diambil barokahnya lah, apalah, diminta-minta dan lain sebagainya. Wa wada'u dakhilal Ka'bah asnaman wa fawqaha wa haulaha wa kanu yatufuna bil bait. Mereka juga meletakkan patung-patung ini di dalam Ka'bah dan di sekitarnya Ka'bah. Di atasnya Ka'bah mereka taruh patung-patung juga. Sambil mereka apa? Muter-muter menghargai Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah, ditambah lagi beribadah kepada patung-patung tersebut. Dicampur sama mereka. Para jemaah sekalian, maka diutus Nabi Ismail alaihissalam untuk mendakwahkan mereka lagi-lagi untuk kembali kepada peribadatan yang benar, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Terus agamanya Nabi Ismail itu agama apa? Agama apa? Agamanya siapa? Siapa yang bawa? Nabi Ibrahim. Rasulnya itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail datang setelah itu bawa agama bapaknya. Baru ini, bapaknya masih ada, belum mati bapaknya. Dijelaskan penjelasannya Nabi Ibrahim, dikasih tahu ke kaumnya. Dan juga tidak banyak diceritakan bagaimana dakwahnya dan lain sebagainya. Hanya dijelaskan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agamanya itu agamanya millata abikum Ibrahim. Agamanya agama bapakmu atau bapak kalian, bilang ke orang Arab. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu juga dijelaskan di sini, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alat Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibnu Jad'an. Ada orang namanya Abdullah ibnu Jad'an, tinggal di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ajdadiha min Bani Taim wa annahu kana yukrimul hajija idza ja'u. Abdullah bin Jad'an ini orang dulu ini ceritanya, terkenal di orang Arab. Dia itu suka memuliakan jamaah haji. Dikasih makan, disambut. Kayak sekarang Saudi Arabia menyambut jamaah haji gimana? Luar biasa. Dia keluar uang triliunan, negaranya digempur sama jamaah haji. Antum bisa bayangkan kalau setiap tahun di Mataram ini didatengin tamu 3 juta orang dalam satu waktu. Hancur Mataram ini. Sriwijaya hancur, Majapahit hancur, semua hancur. Bangun lagi dari awal. Makkah sama Madinah setiap tahun dalam satu waktu didatengin 3 juta orang dan dilayani dan
servis sama kerajaan Saudi Arabia. Abdullah bin Jad'an ini seperti itu dulu, tapi dia musyrik. Cuman dia bagi-bagi, suka menservis jamaah haji. Ditanya sama Aisyah, "Ya Rasulullah, qad alimta ma kana min Abdullah bin Jad'an, fa hal lahu syai'un indallah?" Engkau tahu ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an seperti apa? Maksudnya dermawan, suka kasih jamaah haji. Kamu telah tahu itu wahai Rasulullah. Apakah kelakuannya dia itu memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hal yanfa'uhu dzalika indallah? Apakah itu yang dia lakukan kepada jamaah haji berguna baginya di sisi Allah? Faqala Nabi SAW, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Innahu lam yakul yauman rabbi ghfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah bilang dalam hidupnya, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku kelak di hari kiamat." Apa maksudnya? Orang berbuat syirik itu mau dia sebaik apa, tidak ada gunanya. Ikut agama siapa mestinya? Ikut agamanya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Tidak bisa lari. Banyak dulu orang-orang yang ikut agamanya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah sembah patung manapun yang ada di Mekah, di sekitarnya Ka'bah. Ada ratusan patung, tidak pernah Rasulullah SAW, meskipun belum turun wahyu, dia tidak pernah menyembah pada patung-patung tersebut. Dia tahu bukan ini agama yang benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, aina abi?" Ada orang tanya sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana bapakku? Bapaknya mati maksudnya. Mati dalam keadaan kafir, penyembah berhala maksudnya. Ditanya sama si anak ke Rasulullah SAW. Dijawab sama Rasulullah, "Abuka finnar." Bapakmu di mana? Di neraka. Fawalla ar-rajul wa huwa mudhayiqun. Berpaling lelaki ini yang tanya sama Rasulullah dengan muka yang tidak enak, kayak gimana ya? Gimana antum dibilang bapak kamu masuk neraka? Gimana rasanya? Kayak ada rasa emosi, cuman mau gimana ya sudah begitu. Sedih pasti. Rasulullah tahu itu, dipanggil sama Rasulullah. Fanadahu Nabi SAW, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Qala, "Abi wa abuka finnar." Maksudnya Rasulullah, jangan sedih. Bapak ana sama bapakmu juga di neraka, sama. Gara-gara sembah patung. Jadi kalau ada yang tidak terima, bapaknya Rasulullah di neraka, sallallahu alaihi wasallam, jangan marah-marah sama kita. Jangan terus jerit-jerit salafi, wahabi, kurang ajar sama Nabi. Loh, yang ngomong Rasulullah. Yang ngomong siapa? Ana. Ustaz yang ngomong, sahabat yang ngomong, Rasul yang ngomong, "Abi wa abuka finnar." Dirubah-rubah sama mereka. Oh, enggak. Bapaknya Nabi ahlul fatrah, nanti tidak diadab, dikasih diuji dulu dan lain sebagainya. Oh, berarti Rasulullah bohong berarti. Ya Rasulullah, kamu salah ya Rasulullah. Bapakmu itu ahlul fatrah. Begitu para jamaah? Hah? Berani kita ngomong begitu? Sudah jelas hadisnya, "Abi wa abuka finnar," akhrajahu Muslim min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Sahih hadisnya, riwayat Imam Muslim. Tapi masih dibantah. Di balik bantahan mereka ini ada yang mereka inginkan. Ya antum tahu apa yang mereka inginkan? Paham maksudnya? Kalau ada yang tidak paham, nanti 4 mata sama anak aja. Anak di syuting itu, kamera. Ada yang mereka inginkan. Mereka bilang bapaknya Nabi tidak di neraka, dipelintir sama mereka. Jangan kira terus itu mau murni ilmu, bukan. Ada yang mereka inginkan di belakangnya itu. Lalu para jamaah sekalian, diperkuat lagi oleh Rasulullah SAW. Walamma kharaja Nabi SAW min al-Madinah fi amil Hudaybiyah marra ala qabrin ummuhu wa jalasa 'indahu.
Rasulullah SAW saat keluar dari Madinah, saat pada waktu itu tahun Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah. Marra ala qabri ummihi wa jalasa indahu. Dia lewat kuburannya ibunya. Kuburannya ibunya Rasulullah SAW. Wa baka, menangis Rasulullah SAW. Fasa'ala ashabahu ma yubkika ya Rasulullah. Rasulullah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Gara-gara apa? Qala, kata Rasulullah SAW, dengar hadisnya, jelas. Ista'adantu Rabbi fi an azura qabri ummi fa'adhina li. Saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih izin aku ya Allah untuk menziarahi kubur ibuku. Nanya sama Allah di mana kuburannya ibu, kasih tahu ana mau datang, ana mau ziarah. Fa'adhina li, sama Allah dikasih, iya silahkan. Dikasih tahu sama Allah, datang ke kuburan ibunya. Wasta'adantuhu fi an astaghfira laha falam ya'dhin li fil istighfar laha. Tapi saat aku meminta izin untuk memintakan ampun untuk ibuku, Allah tidak kasih izin. Kenapa sama Allah tidak dikasih izin? Karena apa ibunya sama bapaknya? Penyembah berhala. Bapaknya Nabi aja, kata Rasulullah SAW, apa? Anak memintakan ampun ibu tidak boleh. Kenapa? Karena memang tidak boleh dimintakan ampun orang musyrik. Ditambah lagi abi wa abu kafinnar, kurang jelas apa hadisnya para jamaah. Lagi-lagi Rasulullah yang mengatakan, bukan kita. Cuman kalau memang mau dipelintir-pelintir ya silahkan, urusannya antum besok di akhirat. Urusannya mereka besok di akhirat. Dipelintir-pelintir sabdanya Rasulullah SAW. Maka singkat kata, dulu orang Makkah itu kanu mutalabina bidin Ismail. Mereka itu harus ikut Nabi Ismail alaihissalam, wa bimillati Ismail sallallahu alaihi. Dan juga dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, walakinnahum kafaru biha. Tapi kebanyakan mereka kufur kepada Nabi Ismail alaihissalam, tidak mau ikut kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana cerita jelasnya tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dijelaskan di sini para jamaah sekalian, bahwasanya Nabi Ismail itu keturunannya tidak ada yang Nabi kecuali satu. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dijelaskan di sini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Quraisyan 'alal Arab. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, memilih bangsa Quraisy dari bangsa Arab yang ada. Orang Arab banyak bangsa-bangsanya. Allah pilih Quraisy. Istafa Quraisyan 'alal Arab. Diambil sama Allah, disaring, Quraisy saja yang disisain. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Quraisy itu ada pecahannya lagi. Kata Rasulullah, Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim Allah pilih ana, kata Rasulullah SAW. Jadi 3 kali difilter para jamaah. Dari Arab difilter jadi Quraisy, Quraisy difilter jadi Bani Hashim dipilih satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih nabinya. Para jamaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwasanya keturunannya Nabi Ismail ini ada 2 katanya. Yang pertama suku namanya Qahtan, yang kedua Adnan. Anaknya Nabi Ismail katanya Qahtan sama Adnan. Adnan bittifaqi ahli ilm. Yang Adnan sepakat semua ahli ilmu dia anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Adapun Qahtan para ulama berbeda pendapat. Apakah Qahtan ini anaknya Nabi Ismail atau Qahtan ini dari keturunannya Jurhum, bangsanya istrinya Nabi Ismail, atau siapa? Ulama berbeda pendapat. Dikatakan oleh penulis
buku ini Qahtan bukan anaknya Nabi Ismail, tapi dari bangsa Arab yang lain. Jadi anaknya Nabi Ismail yang jelas itu Adnan, yang terus nyambung kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para jemaah sekalian, habis kabar tentang Nabi Ismail.